Semoga kami menerima buah penebusan-Mu dengan sukacita dan mewujudkannya dalam pembaharuan hidup kami. Kami juga memohon anugerah karena penghiburan, ketabahan, dan kekuatan bagi mereka yang sakit, difabel, lansia, dan yang menderita, sehingga mereka mampu mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Putra-Mu di kayu salib. Dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra yang hidup dan berkuasa bersama kita dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dari kita kebijaksanaan, orang-orang fasik berkata satu sama lain, karena angan-angan mereka tidak tepat, marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, ia merupakan celaan atas anggapan kita, melihat ia saja sudah berat rasanya bagi kita. Sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari yang lainlah langkah lakunya. Kita dianggapnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapaknya ialah Allah. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia pulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawan. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan sisa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati yang keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan. Demikian mereka berangan-angan, tetapi mereka sesat, karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargai kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan.
Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan dari kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jika lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Demikianlah
Orang-orang Farisi berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia sebab saatnya belum tiba. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah Dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, Ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa Ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, Ia berseru, "Memang Aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab Aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus Aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah Injil Tuhan. Rekan-rekan iman, biarawan-biarawati, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini sungguh kita bergembira ketika kita merayakan rahmat jubileum dengan pesan khusus, tetap bermegah dalam Allah dan kuat dalam pencobaan. Kita syukuri rahmat kehidupan yang Tuhan berikan, seraya berdoa agar api harapan tidak pudar karena putus asa dan dendam, karena benci dan amarah. Jubileum adalah saat beramal untuk semakin dekat dengan Tuhan dan merasakan belas kasih-Nya yang melampaui pengetahuan dan kejayaan hidup yang sering dibangga-banggakan dunia. Misteri kasih Allah selalu kita rindukan. Dan pada tahun jubileum 2025 ini, hati kita disentuh oleh pewartaan kitab kebijaksanaan dalam bacaan pertama. Betapa hidup dalam kerapuhan
kemampuan fisik dan keterbatasan manusiawi bukanlah kutukan dan dosa, melainkan cara Allah memeluk kita dalam nafas cintanya. Kepada orang-orang yang lalim, jahat dan angkuh, sang penulis kitab kebijaksanaan menegur dalam kata-kata ini. Demikianlah mereka berangan-angan, tetapi mereka sesat, karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargai kemuliaan bagi jiwa yang murni. Ada sebuah pesan moral yang sangat dalam ketika rahmat Tuhan itu selalu menyertai orang yang percaya dan terus berharap. Dan seringkali banyak orang yang merasa diri hebat, cerdas, dan kokoh secara fisik jatuh dalam dosa keangkuhan, dosa lupa akan kasih Tuhan, dan jauh dari pertobatan sebagai murid-murid Yesus. Hal serupa diungkapkan Yesus dalam bacaan Injil suci. Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Ibu bapak, saudara-saudari terkasih, harapan dan kerinduan untuk lebih dekat dengan Allah adalah harapan dan kerinduan umat manusia, harapan kita. Ketika hari ini kita bersama-sama mempersembahkan kurban kepada Kristus, maka sesungguhnya kita mempersembahkan segala suka duka kehidupan kita di dalam penderitaannya di kayu salib yang mengerikan dan menakutkan di mata dunia, namun menyelamatkan dan membebaskan di dalam kasih kerahiman ilahi. Kita pun sering dihadapkan pada penderitaan yang mengerikan, yang sepertinya dalam penglihatan sepintas di luar batas kemampuan kita sebagai manusia. Kita sering mengalami hidup dengan begitu banyak keterbatasan yang kadang-kala membuat kita marah dan kecewa pada Tuhan. Namun dalam kasih dan kerahiman Allah, kita menemukan lautan cinta yang mengagumkan. Dalamnya kita membenarkan segala perasaan dan keyakinan kita akan Kristus. Pada pengalaman batas yang dalam begitu banyak penderitaan, kita dibawa pada misteri kematian Kristus sebagai teladan belas kasih dan kerahiman Allah bagi hidup manusia. Kita rindu dan sangat rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus, sumber cahaya yang menguatkan hidup kita yang rapuh dan terbatas ini. Dan Tuhan itu sendiri hadir dalam kelemahan dan keterbatasan manusiawi kita. Tuhan Yesus begitu mencintai hidup kita, apapun keadaan kita. Peziarah pengharapan bermegah dalam Allah, kuat dalam pencobaan, dapat kita maknai dalam semangat harapan dan kerinduan akan Allah. Dan dalam Allah kita dapat menemukan sukacita abadi bagi sesama sahabat yang hidup dengan keterbatasan fisik. Tidak mudah mengungkapkan kata-kata hebat tanpa mengulang hidup bagi yang dalam dan kuat. Banyak orang yang mudah berkata kata tinggi, indah dan mengagumkan. Namun hal itu tidak lahir dari pergulatan dan pergumulan hidup yang nyata. Seringkali kita menghadapi hidup yang semu dan palsu, ketika apa yang kita katakan berbeda dengan apa yang kita hayati dan yang kita alami. Kejujuran dan ketulusan untuk mengalami hidup dengan segala suka dukanya, serta kemampuan mengolah pengalaman hidup itu menjadi berkat dan syukur adalah keutamaan seorang abdi Allah di tengah badai kehidupannya. Pada tahun jubileum ini kita hendak masuk ke dalam kasih Tuhan, dan dua pertanyaan ini dapat membantu kita untuk memasuki misteri. Pertama, apakah kita sadar akan rahmat dan belas kasih Allah dalam suka duka hidup kita? Sudahkah kita membuka hati pada sukacita Roh Kudus yang memberikan semangat pembaharuan dalam hidup kita? Kedua, sadarkah kita bahwa hidup
kita adalah sebuah pesiaran tiada henti, dan kasih Allah menjadi terang yang tidak pernah pudar dalam kegelisahan dan kecemasan zaman ini. Ibu bapak, saudara-saudari terkasih, tahun pengharapan ini mengusung tema besar yang berasal dari kata-kata Rasul Paulus yang mengajak kita untuk tetap berpengharapan dalam ziarah penuh tantangan zaman ini, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Doa ini adalah letupan iman Rasul Paulus yang kembali membuka kesadaran kita akan kerinduan yang penuh iman. Kenyataan hidup kita seringkali membuat kita meragukan kekuatan kasih Allah dan bahkan merasa bahwa Tuhan tidak ada sama sekali dalam kehidupan kita. Ini sebuah godaan yang menakutkan, karena godaan ini persis ada di dalam setiap pengalaman pahit dan pengalaman terluka yang sepertinya tiada obat. Bersama saudara-saudari kita yang diberkati Allah dalam segala kelebihan dan kekurangan mereka, kita hendak membawa iman Paulus ini lebih dalam ke lubuk hati nurani mereka, agar mereka tidak putus asa dalam keadaan ini, menerima diri sebagai bagian dari berkat dan karya Allah, serta mempersembahkan kekudusan yang mereka miliki bagi dunia yang seringkali tidak tahu bersyukur untuk setiap pemberian rahmat Allah. Kata-kata Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi lahir dari pergulatan dan pergumulan hidupnya, dari seorang yang tidak percaya pada kasih Kristus menuju sebuah pemahaman diri untuk mengasihi Yesus sepanjang hidupnya. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan, dan yang menyatakan sekarang sambil menangis banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemudian mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Paulus menyadari sungguh betapa tahu rahmat Tuhan tercurah dalam hidupnya yang penuh dosa. Bahkan kerahiman dan belas kasih Tuhan melampaui keraguan dan ketakutannya akan hukuman atas dosa-dosa di masa lalu. Santo Paulus seperti penulis kitab kebijaksanaan percaya pada kuasa pengharapan ilahi dalam kasih Roh Kudus, betapa merindukan hal yang baik dan yang benar, mengimpikan masa-masa hidup penuh damai dan sukacita adalah kerinduan yang harus dilahirkan terus dalam pengharapan tiada henti. Ibu bapak, saudara-saudari terkasih, semoga Tuhan memberkati ziarah penuh pengharapan dalam seluruh perjuangan hidup kita masing-masing, dan memberkati keluarga, komunitas sosial, dan sahabat kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, bagi para pemimpin gereja. Semoga mereka selalu memiliki semangat melayani tanpa pilih kasih, sehingga seluruh umat, terutama mereka yang sakit,
sukacita dan menyelamatkan. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin negara, semoga mereka selalu memperjuangkan kesejahteraan rakyat seluruhnya dan menjauhkan ketidakadilan akibat perbedaan suku, agama, golongan, dan aliran politik. Marilah kita mohon. Bagi para penderita sakit, difabel, lansia, dan korban bencana alam, semoga iman akan Yesus Kristus membangkitkan harapan dalam diri mereka agar terus menjalani hidup dengan penuh semangat dan sukacita, serta gerakanlah semakin banyak orang untuk menghibur dan meringankan beban hidup mereka. Marilah kita mohon. Bagi para tenaga medis, para dokter, perawat, asisten orang sakit, dan sukarelawan, semoga mereka yang mengabdikan diri dalam pelayanan setiap hari diberi roh kebijaksanaan, kelemah lembutan, dan kesehatan, sehingga mereka mampu bekerja sama untuk mengembangkan kehidupan yang lebih baik. Marilah kita mohon. Bagi kita yang hadir dalam perayaan ini, semoga sabda Allah yang kita dengar dan renungkan hari ini menggerakkan kita untuk memberikan perhatian lebih kepada mereka yang sakit dan disingkirkan, dan terus berusaha untuk menghormati dan menghargai martabat mereka. Marilah kita mohon. Ya Bapa, Engkau memberi kami sukacita tinggal di rumah untuk menyanyikan pujian bagi nama dan menerima kekuatan kasih. Terangilah hidup kami dengan Roh Kudus dan jadikanlah kami saksi-saksi pengharapan hidup dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Oh
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanmu dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sumber segala rahmat, semoga kami layak menunjukkan persembahan di altar dan kelak kami diselamatkan berkat keikutsertaan kami di dalam dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama.
segala makhluk ciptaanmu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguruskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenam, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Serta seluruh umat kesayangan. Dengarkanlah renungan
Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersama kamu.
dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang ikutan perjamuan anak domba. Tuhan saya Bapa yang ada di surga, sama-sama firman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam putra-Mu Yesus Kristus, dan cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan manusia akan kedatangan kerajaan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
mendampingi umat-Mu dalam persiapan ini. Semoga dengan pelayan jubileu ini, kami semakin bermegah dalam diri dan dikuatkan dengan kasih, serta semakin menjadi pribadi yang peduli penuh kasih. Semoga kami pun mampu berjalan bersama-sama dengan memperhatikan mereka yang sakit, difabel, lansia, dan yang menderita, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.